Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembacaan hadis pada kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah dimuqaddimah oleh Ustaz kemarin tentang bab tawqiril ulama wal kibari wa ahlil fadli wa taqdimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim, yaitu bab tentang memuliakan alim ulama, orang-orang tua, ahli keutamaan, dan mendahulukan mereka atas lainnya, meninggikan kedudukan mereka, serta menampakkan martabat mereka. Kemarin sudah dijelaskan tentang hadis yang berkaitan siapakah yang paling berhak untuk menjadi seorang pemimpin dan imam sholat. Sekarang kita akan melanjutkan ke hadis yang kedua. Hadis masih diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibina fi sholati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum liyadini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Adapun dari riwayat wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyadini minkum ulu ahlami wal nuha thumma alladhina yalunahum thalatha wa iyyakum wa aisyatil awsat aswati rawahu Muslim, yang artinya dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyamakan pundak-pundak kami menjelang salat, dan beliau bersabda, istawu wa la takhtalifu, luruskan shaf kalian dan jangan sampai tidak lurus sehingga akan mengakibatkan berselisihnya hati kalian. Hendaklah mendekat kepadaku apa yang berada di belakangku, orang-orang dewasa dan yang pandai-pandai, kemudian berikutnya dan yang berikutnya lagi. Hadis dari Imam Muslim nomor hadis 432. Dan di hadis yang lain, konteksnya masih sama. Rasulullah SAW juga bersabda, hendaklah orang yang sudah balik dan berakal mendekat kepadaku atau berada di belakangku, kemudian orang-orang yang di bawah mereka. Beliau menyebutkannya sampai 3 kali. Beliau lalu melanjutkan, jauhilah olehmu berkeras-keras suara seperti dewasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hadis ini berbicara tentang bagaimana kaitannya tentang memuliakan orang-orang yang berilmu, memuliakan alim ulama, orang tua, dan menempatkan kedudukan mereka dan menempatkan juga martabat mereka. Hadis yang pertama tadi, Rasulullah SAW beliau mencontohkan sebelum beliau sholat ada banyak hadis, ada banyak riwayat. Salah satu dalam hadis ini, beliau sebelum sholat itu mengucapkan istawu wa la takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Artinya beliau memerintahkan para sahabat untuk meluruskan sholat dan jangan sampai hati kalian itu berselisih.
Setelah beliau memerintahkan untuk meluruskan shaf, beliau melanjutkan sabda yang dalam hadis ini, liyalihi ulul ahlami wal nuha. Hendaknya yang mendekat kepadamu atau yang berada di belakang kata Rasulullah SAW orang-orang dewasa dan yang pandai-pandai. Artinya apa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa yang disebut oleh Rasulullah SAW orang yang dewasa dan keren-keren kedua adalah orang yang pandai? Artinya suatu saat kalau seorang imam itu sudah tidak mampu lagi mengimami sholat, baik karena alasan sakit, baik karena alasan yang lain yang wudunya batal, setidaknya yang di belakangnya itu bisa menggantikan posisinya sebagai imam. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis ini menegaskan, liyalihi ulul ahlami wal nuha. Hendaklah yang mendekat kepadamu orang-orang dewasa dan orang-orang yang pandai. Artinya sekiranya imam sholat itu wudunya batal atau karena lainnya dia sudah tidak mampu lagi untuk mengimami sholat, maka yang wajib untuk menggantikan adalah orang yang di belakangnya. Bahkan dalam hadis yang kedua itu Rasulullah SAW mengulang 3 kali, tsumma yadunnahu thalathan. Beliau mengulang tersebut 3 kali untuk menunjukkan bahwa nantinya keutamaan orang yang yang di belakang imam itu bisa menggantikan posisi orang menjadi imam apabila ada uzur dan hal yang lainnya. Itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan tentang tata cara bagaimana beliau mengatur shaf para sahabat, istawu wa la takhtalifu bukum. Beliau meluruskan shafnya para sahabat, kemudian memerintahkan orang-orang yang dewasa. Kenapa? Kalau anak kecil takutnya imannya di waktu uzur dan yang lainnya, kalau belum balik dia belum bisa menjadi imam. Itulah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.